Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku. Semakin dekat, mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Kita lanjutkan cerita horor teror di Gunung Ciremai part 2. Cerita ini ditulis oleh Aras Anggoro, Eik Mountain. Linknya ada di deskripsi. Jadi buat teman-teman bisa langsung follow dan ikuti Facebooknya ya. Kita lanjut ke ceritanya. Saya akhirnya nekat untuk naik ke gunung lagi. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh. Walaupun sia-sia, aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang ada membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang amat sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri saat itu. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar. Aku tetap memaksa untuk maju walaupun pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan oleh sosok Ayu yang sedang tertidur yang saya tinggalkan. Bau busuk itu mendadak hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan tepat di belakangku. Bulu kuduku saat itu berdiri, meremang membayangkan sosok apa yang di belakang. Aku menunggu, tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku kemudian istighfar dan berjalan semakin cepat. Dan situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini. Dan benar, saat ini saya mengalami hal itu. Saya juga teringat Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai cukup membuatku langsung berlari panik. Entah berapa lama aku lari tanpa memedulikan jalan yang mulai menanjak itu. Bayangan Nyi Kembang yang menyeringai sungguh menerorku. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitarku bukan lagi pinus, melainkan pohon tua raksasa. Di depanku jauh di atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu kusenteri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud si bapak itu. Pelan dan ragu aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam. Benar-benar saat itu di sekitaran ranting-ranting kursi itu masuk dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana sini. Aku mencoba menarik nafas pelan. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyoroti cahaya setiap pojokan ruangan. Lega, setidaknya tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan itu. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngiri. Ya benar, itu adalah kain kafan. Ku tarik nafas langsung ku berlari ke belakang pondokan itu. Lalu secepat mungkin ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat karena ngeri juga membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Benar saja apa yang saya pikirkan. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di hadapanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri untuk membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang.
Aku masih dalam keadaan jatuh tertunduk, shock kaget luar biasa. Sosok itu mengeluarkan suara yang aneh, terdengar normal, tapi apa-apaan weh. Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa pendaki. Aku masih bengong tak percaya melihat manusia normal berdiri ini. Sosok itu berbicara lagi. Kali ini tangannya menunjukkan ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gua jadi gak bisa dimakan weh. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang barusan direbus di atas kompor portable kotaknya. Benar, mie itu sudah bercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna hitam, celana, dan sepatu running. Kulihat sekali lagi, sepatu kuningnya menapak ke tanah. Ya, benar, Fik, ini manusia. Dia mengamit tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas sampai bawah. Apa-apaan barusan? Katanya. Maaf ya bang, maaf. Saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku minta maaf. Naik beberapa orang, tanyanya. Sendiri, jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas ini adalah orang. Tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50 tahun, tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Gak dianjurkan jalan malam-malam di Ciremai bang, katanya. Emang dapat izin naik dari bawah? Iya bang, iya dapat, jawabku. Sengaja tidak meneruskan alasanku untuk naik ini. Ya udah, istirahat aja dulu bang, mau mie? Gua masak dulu tapi yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas di belakang gubuk ini dia menggelar matras. Carrier besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa nama lu? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang dari mana? Jawabku sambil tetap membelakangiku, sibuk dengan kompornya. Dia menjawab dari Gua Moka bang. Aku sama sekali tak peduli dari mana dia. Aku sangat bersyukur bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari carriernya, menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sedang dia sendiri memakan mie tadi langsung dari mie instannya. Sambil makan, dia terus memperhatikanku. Setelah dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu mengisapnya dalam-dalam. Jadi, lu orangnya ya? Katanya seakan berbicara pada dirinya sendiri. Gimana sih bang maksudnya? Tanyaku tadi, yakin arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Biasanya cuma ngotorin gunung, gak punya rasa hormat. Aku terperangah. Abang sudah tahu ya? Tanyaku. Mak Encep nitipin lu ke gua. Dia menceritakan semuanya, mulai dari sini sampai atas. Lu bareng gua, katanya. Mak Encep itu siapa bang? Tanyaku bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mak Encep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau gak ada Mak Encep, temen cewek lu pasti udah lewat dibawa ke alam lain, jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar itu ternyata namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu. Juga bapak yang menjagaku tadi. Ada rasa menyesal menyadari betapa kurang sopannya aku kepada orang tua yang sudah beberapa hari menolongku dan Ayu. Mak Encep juga yang ngejagain lu ngelewatin hutan pinus. Makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak, lu bisa dimakan setan penganten tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi bang. Mak Encep, setan pengantin. Apa sih? Aku kok bingung bang. Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan karirnya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalar dari tubuhku. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing carrier,
Dia berjongkok dan berkata serius, "Mulai dari sini perjalanan kita nggak akan gampang. Lu cukup ngikutin gua. Baca doa-doa yang lu tahu ya. Pikiran jangan sampai kosong." Iya bang, iya, jawabku. Kita bakalan disambut sama penghuni Ciremai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Jadi yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu ya. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu di bawah juga nggak bakalan selamat. Iya bang, iya. Lu ingat 2 hal ini ya. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi, kita harus diam. Jangan bergerak. Paham lu? Iya bang, iya. Yang keduanya apa bang? Lu bakal ngeliat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kalong wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan? Pikiranku langsung kalut saat itu. Kalong wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan. Lehernya miring kayak patah. Lidahnya ngejulur keluar. Teteknya panjang ngegelantung sampai ke paha. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Ya sudahlah. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura gak lihat, paham? Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak apa bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa ngeliat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Dan itu artinya lu ditarik ke alamnya. Dan lu gak bakal bisa kembali lagi. Ingat itu. Iya bang, iya. Badanku mulai gemetar saat itu. Ya, doa aja makhluk itu gak bakal muncul dalam perjalanan ini. Susah nolong orang yang udah keculik kalong wewe. Lu harus waspada. Kalau lu nyium bau khasnya, bau khas itu muncul, dijamin pasti bakalan muncul. Bau apa bang? Tanyaku. Bau pandan. Ya, kolong wewe itu berbau pandan. Aku melirik nyeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tandakan. Itu seperti seakan-akan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang ini memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucap Bismillah, aku langsung juga berjalan di belakangnya. Masuk di dalam kabut, aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening. Tidak ada satupun suara binatang malam itu. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal tadi. Sekarang aku mulai berani melihat sekelilingku. Kegelapan bagai menyelimuti hutan saat itu, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. 1-2 bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut itu dan semak semakin meninggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu berbicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong. Mulai baca-baca doa ya. Dari jauh kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak saat itu. Ya, seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang, menghalangi jalur kami. Aku diam mematung, berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat kami. Sulur kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi 2. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadi-jadinya sambil mengibaskan kakiku. Dengan acuh,
Orang itu menarik sisa tubuh kelabang itu dari tubuhku, dibanting ke tanah, lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal, dia melirikku dari bilik kacanya yang bundar. "Malam masih panjang, boy. Tenang ya," katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis saat itu mengikuti irama jalanan. Walaupun menggendong karir segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di karirnya, tapi aku tak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk, dan seketika tubuhku bagaikan tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak sosok perempuan, kakinya menjuntai ke bawah. "Ya benar, itu adalah kuntilanak," katanya sambil menyengir. Kakiku kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak saat itu. Apapun aku mencoba untuk berusaha, bukan cuma ada satu. Benar, itu ada dua. Seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana. Hanya diam saat itu, tak bergerak, tak bersuara. "Bang, tolong bang, tolong." Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia menggamit lenganku dan mengajakku jalan. "Cuma begitu aja kok, gak bisa lebih. Kuntilanak mah emang gitu, gak akan nyekek lu, tenang aja. Bisanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu." Terus terang aja, saya takjub sama abang ini, bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Ya sudahlah. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga perwujudan lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, muncul dan hilang, begitu saja terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah seperti ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy. Lagi-lagi ucapan orang itu masih tetap santai, tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya menandakan semakin tinggi levelnya. Itu katanya, makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaiannya, tingkah laku dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Orang ini memang gak ada takutnya. Kadang makin sulit dibedakan manusia dan mana setan. Itu yang mesti harus diwaspadai. Dari belakang kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengepul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok. Pikirku, stamina orang ini luar biasa ya. Dan kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang yang gak punya etika kayak lu dan temen lu. Ucapan dia benar-benar seperti halilintar saat itu. Orang itu ngomel sendiri. Kemudian dia berkata, "Biasanya pendaki itu nyampah, zina, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang." Di sebuah persimpangan kami kemudian berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati, berbatuan dan berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan sebelah kiri terbuka lebar, jalurnya tampak jelas sering dilalui. "Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih?" tanya orang itu. "Kiri bang," jawabku dengan cepat saat itu. "Lu mau mati kalau orang itu jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang, kuburan buat banyak pendaki." Aku terkesiap menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar.
Kami meneruskan jalan, semakin ke atas penampakan semakin menjadi-jadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dan lewat begitu saja dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon, nafas-nafas berat. Kadang terdengar juga rangan, suara cekikian, tangis, suara-suara bayi dan ringkikan kuda. Bau-bauan juga sudah mulai muncul. Bau busuk bangkai tercium dari pohon-pohon tumbang, digantikan dengan harum melati. Sesekali bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bau itu hilang mendadak, digantikan dengan bau asing. Aku mencoba mengingat-ingat, pernah mencium bau ini. Apa ya? Tiba-tiba bulu kudu langsung meremang saat menyadari ada bau pandan. Ya, benar. Itu adalah kalong wewe. Jantungku saat itu bergemuruh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagaikan tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku seraya dicabut. Sosok itu benar, tepat berada di atasku. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acak, tangannya yang penuh koreng bernanah. Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuhku semakin gemetar tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun sekedar untuk menghilangkan bayangan kolong wewe itu yang ada di benakku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, dan macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku. Gemetar di tubuhku mulai berkurang ketika tiba-tiba suara berdebum jatuh tepat di belakangku. Usaha barusan langsung sia-sia, tubuhku gemetar hebat. Bahkan lebih dibandingkan sebelumnya. Aku 100% yakin kalau wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas saat itu. Beban karirku yang kubawa serasa kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik itu, aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku. Mendadak hilang, jari-jari itu benar menghilang. Tapi aku masih tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikkan itu masih ada di sekitarku. Aku hanya tidak tahu dia sebenarnya ada di mana. Ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perut, naik ke dada, hingga akhirnya mencengkram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh borok-borok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik, matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti dia merayap di perutku, naik ke dadaku, leher, dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku. Semakin dekat, mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang ada. Benar, tepat mulutnya yang menganga. Tangannya mencekik leherku. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama yang kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan lagi. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku ketika aku menyentuhnya. Tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang.
Kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih, menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam kalong wewe itu menusuk leherku. Udah, tenang, jangan panik lu ya. Setan sialan itu udah gak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu, aku kembali tenang. Tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Benar-benar panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Aduh, tapi terima kasih ya bang. Suaraku terdengar lirih, tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih saat itu. Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasibku saat ini. Bukan gue saja, tapi juga Ayu. Ya sudah, kita beres-beres kompor bekas memasak air panas itu ya. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu jawabannya. Merasa diperhatikan, dia menghentikan aktivitasnya dan menatapku serius. Berterima kasihlah sama Nyilingi, dia berucap. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana. Nyilingi itu siapa lagi bang? Tanyaku. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah gak tahu adat ya? Nyilingi itu orang yang ke rumahnya di Batu Lingga kalian kotori. Aku masih tetap bingung dengan jawabannya. Nyilingi, rumah yang saya kotori. Tapi bang, itu orang kan bang? Tanyaku lagi. Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Dia itu penguasa Ciremai. Mungkin ini dulu ya ceritanya. Kita lanjutin di hari besok. Ceritanya bakalan panjang, jadi tolong jangan di skip biar nyambung sama cerita berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan support kami. Terima kasih juga buat Aras Anggoro, penulis, dan juga Egg Mountain. Kita lanjut ceritanya besok. Jangan lupa tinggalkan komentar dari mana asal kota kalian. Terima kasih.